pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gudang penyimpanan bahan kimia di Karyangau di Balikpapan Utara terbakar. Proyek pembangunan jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan di kawasan Samarinda Ilir dihentikan Pemprov Kaltim. Di segmen 3 dikupas sejarah berdirinya Kota Samarinda. Nisan berbalut kain kuning yang letaknya di Jalan Abdul Rashid, Samarinda Seberang ini merupakan makam Lamohang Daeng Mangkona, tokoh Bugis Wajo yang disebut-sebut pendiri Samarinda Seberang. Saat ini makam tersebut ditetapkan sebagai warisan sejarah dan cagar budaya di Samarinda. Salah satu kerabat Lamohang Daeng Mangkona menyebut berdirinya Kota Samarinda terbagi menjadi 2 versi, yakni Perjanjian Bongaya dan kesepakatan antara pelarian dari Wajo dengan Kesultanan Kutai ing Martadipura Tenggarong. Warga Wajo memilih melarikan diri ke Samarinda setelah di daerah asalnya terjadi perang saudara. Awalnya mereka diberi tempat di Selili Samarinda Ilir. Namun karena arus sungainya deras, kelompok ini memilih pindah ke Samarinda Seberang. Tugas Daeng Mangkona saat itu adalah menghalau perampok asal Filipina dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebenarnya sejarah Kota Samarinda ini terbagi atas beberapa versi. Satu itu perjanjian Bongaya, tapi untuk bagian kami lebih mempercayai versi yang satunya, yaitu ketika Kerajaan Wajo berperang dengan Kerajaan Bone. Ini maka si Lamohang Daeng Mangkona inilah melarikan diri karena waktu kami sudah mulai terdesak. Awal mulanya masuk ke Kesultanan Kutai dan ia meminta izin kepada kerajaan, dan waktu itu diizinkan oleh Sultan Adipati Mojokusumo kalau saya tidak salah, dan itu diberikan ke daerah Selili awal mulanya dan berpindah ke Samarinda Seberang karena tidak memungkinkan untuk perairan perkapalan di sana. Dan selanjutnya ketika di Samarinda, ya kami itu satu melindungi kesultanan dari perampok Filipin, Filipin. Yang kedua membantu sistem perekonomian. Yang ketiga kami yang paling sebenarnya yang banyak tidak orang paham itu kenapa ada barisan Bugis ini. Kami ini pasukan Bugis yang dari Wajo membantu yang disebut namanya Aji Imbut. Kami ucapkan selamat datang yang terhormat. Apapun cerita tersebut, pemerintah kota kini telah menetapkan Daeng Mangkona sebagai pendiri Samarinda. Bahkan setiap tahunnya, makam yang terletak di Samarinda Seberang itu dikunjungi, terutama saat hari ulang tahun Samarinda. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Ziarah makam pahlawan ini berlangsung saat HUT ke-356 Kota Samarinda dan HUT ke-64 Pemkot tahun 2024. Kegiatan serupa juga dilakukan di makam Lamohang Daeng Mangkona, pendiri Samarinda. Makam tersebut berada di Jalan Masjid Samarinda Seberang. Wali Kota Andi Harun menyatakan ziarah makam pahlawan dan pendiri Kota Samarinda merupakan tradisi rutin setiap tahunnya. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada pendahulunya, termasuk di dalamnya adalah para mantan pemimpin Kota Samarinda yang dimakamkan di beberapa daerah. Samarinda yang kita diami hari ini
mengalami kemajuan hari ini itu adalah berkat dedikasi dan karya yang juga telah ditorehkan dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin Samarinda terdahulu. Tokoh Bugis di Samarinda Seberang menyatakan mendiang bersama rombongan tiba di Samarinda tahun 1668 Masehi. Mereka meninggalkan Wajo, daerah asalnya, setelah timbul kekacauan di Sulawesi Selatan. Demangkona berasal dari Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan awal mulanya 1668 kekacauan. Ya, kekacauan di Sulawesi Selatan itu perjanjian Bongaya. Jadi ada istilahnya pengikut dari Sultan Hasanuddin ya. Sultan Hasanuddin Nggak mau ikut sama karena perjanjian Bongaya itu. Jadi ada yang misalkan ada yang lari ke Kalimantan ya, termasuk ini setelah Demangkona yang pendiri kota Samarinda. Dia datang pada tahun 67 kekacauan, ya, 68 ya, tiba di Kalimantan. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dia datang di sarafihi wa qalamihi salawatullahi wa sallam. Awalnya, Sultan Kutai Kartanegara memberi wilayah kepada Lamohang Daeng Mangkona dan rombongan di Samarinda Seberang. Seiring perkembangannya, Samarinda meluas menjadi dua wilayah, yakni Samarinda Kota dan Samarinda Seberang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Sosialisasi larangan penggunaan knalpot brong terus dilakukan oleh Ditlantas Polda Kaltim. Kali ini sasarannya adalah perajin dan penjual knalpot brong di Balikpapan. Direktur Ditlantas Polda Kaltim Kombes Pol Rifki menyatakan langkah tersebut untuk mengurangi penggunaan knalpot brong oleh pemilik kendaraan roda 2. Mereka harus bergerak cepat karena penggunaan knalpot dinilai meresahkan warga. Kita dari Polda sama Polres ini gabungan, kita sosialisasi. Brong ya. Akhir-akhir ini kan lagi rame ini Pak. Sosialisasi dan juga edukasi tentunya. Nah, kepada warga masyarakat, ya, khususnya untuk warga masyarakat yang menjual atau pengrajin daripada knalpot brong ini. Nah, di saat ini kita berada di salah satu warga yang menjual knalpot brong. Kita menghimbau untuk sama-sama kita melakukan sosialisasi supaya tidak menjual knalpot brong atau tidak memproduksi knalpot brong di tempat ini. Tapi harus betul-betul ini Pak Haji ini jangan nanti. Penjual knalpot brong mengaku mendukung upaya polisi. Ia memastikan knalpot yang ia jual akan diberi peredam agar tidak bising. Sedangkan komunitas motor akan menyampaikan larangan knalpot brong ini kepada seluruh anggotanya dan klub motor lainnya. Bising dan asapnya juga Pak. Ya Pak Haji ya? Oke. Ya, dari kemarin sudah menyiapkan untuk knalpot yang untuk mengurangi suara. Saya ada filter, ada beberapa titik yang kira-kira knalpot brong untuk dibikin halus. Dan bisa juga untuk knalpot brong mau dibikin standar juga bisa. Suara bisa halus. Suara bisa halus. Jadi tidak berpengaruh signifikan terhadap bisnis Pak Haji. Insya Allah, ya. Insya Allah kami akan mensosialisasikan ke seluruh grup-grup WA di forum ketua komunitas dan klub Sebalikpapan. Ada bentuk dukungan nggak Om terhadap larangan penggunaan knalpot brong ini Om? Siap, kami sangat mendukung dengan program yang diadakan oleh Ditlantas Polda Kaltim. Kalau untuk komunitas sendiri Om yang pimpin nih ya, untuk penggunaan knalpot brong sendiri ada nggak? Kalau di komunitas kami kebetulan motor metik ya Mbak ya. Oke. Ya jarang yang menggunakan itu. Polisi berharap pemilik sepeda motor maupun kendaraan lainnya tidak lagi menggunakan knalpot brong di jalan raya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kebanyakan itu cuma masalah. Makanya saya
Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.